Tapi karena ini merupakan suatu najis yang berat, harus tetap dicuci sampai 7 kali. Walaupun dah di cucian awal sudah kelihatan hilang, tapi harus sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Nah, ada yang namanya mani atau sperma. Menurut sebagian besar ulama, ini tidak najis. Gitu ya. Tapi memang tetap harus dibersihkan. Dalilnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau salat, itu ada bekas mani beliau di pakaian dan sudah mengering. Beliau cukup menggaruknya saja. Tetap dibersihkan, tapi memang pastikan ada tetap sisa. Ini menunjukkan bahwasanya tidak najis dan manusia tidak diciptakan dari sesuatu yang najis, karena manusia diciptakan dari sperma itu, dari air mani itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi pembahasan fikih thaharah. Sebelumnya kita bahas mengenai hadas dan sekarang kita bahas mengenai najis. Najis itu apa? Tadi kita sampaikan najis itu lebih kepada bendanya. Artinya sesuatu yang bisa terlihat atau mungkin terasa, atau mungkin tercium baunya. Jadi memang yang bisa dirasakan oleh panca indera, karena berupa ain, berupa benda. Nah, najis ini dibagi ke dalam 3 jenis. Ada yang namanya najis mukhaffafah. Mukhaffafah itu apa? Nanti kita jelaskan. Ada yang kedua namanya najis mutawasithah. Ada yang ketiga namanya najis mughalladhah. Apa itu mukhaffafah? Mukhaffafah itu artinya ringan. Mughalladhah artinya berat. Mutawasithah antara ringan dan berat, sedang. Apanya? Cara membersihkannya. Jadi perbedaannya adalah dalam cara membersihkan antara yang ringan, sedang, dan berat. Ya, jenisnya apa saja? Kita bahas yang mukhaffafah dulu. Mukhaffafah adalah jenis najis yang ringan, cara membersihkannya. Bagaimana cara membersihkannya? Cukup diperciki saja dengan air, tidak perlu dicuci, tidak perlu dibilas, tidak perlu apa-apa, cukup diperciki dengan air. Dan najis mukhaffafah ini terdapat pada air kencing bayi yang masih minum hanya air susu ibu, laki-laki. Jadi bayi laki-laki yang hanya makan minum air susu ibu. Jadi kalau dia kencing, cuma air kencingnya saja ya. Kalau dia kencing, kena baju, kena pakaian, ataupun kena kasur, kena apa, itu cukup yurasyu alaih, cukup diciprati atau cukup disemprot dengan air. Tidak perlu dibilas, tidak perlu diguyur, tidak perlu dicuci. Cukup diciprati dengan air. Maka disebut mukhaffafah karena ringan cara membersihkannya. Paling ringan cara membersihkannya. Khusus untuk laki-laki. Bayi laki-laki dengan catatan tidak makan minum kecuali air susu ibu. Dan itu khusus air kencingnya. Kalau kotoran beda lagi. Jadi kenapa disebut ringan? Ringan cara membersihkannya. Nah, ada lagi najis mughalladhah. Apa itu mughalladhah? Yang berat. Berat apanya? Berat cara membersihkannya. Kenapa? Karena harus dibersihkan dengan 7 kali cucian. Dan 1 kalinya itu dengan turab, dengan lumpur atau dengan debu atau dengan tanah. Jadi di antara 7 ini satunya, entah di awal entah di akhir atau pertengahan, harus ada yang dengan tanah. Jadi memang berat cara membersihkannya. Apa? Ulama sepakat di najis babi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan babi itu najisnya mughalladhah. Entah itu dagingnya, entah itu lemaknya, entah itu apa. Selain haram babi itu juga najisnya najis mughalladhah.
gitu ya. Najisnya najis mughalladhah. Jadi kalau misalkan kita terkena daging babi atau terkena kotoran babi atau apa yang semua berhubungan dengan babi, maka harus dicuci dengan 7 kali cucian. Salah satunya dengan turab atau dengan tanah, dicampur tanah atau tanah terlebih dahulu, pokoknya salah satunya dengan tanah. Jadi berat. Kemudian apa lagi ya? Sebagian besar ulama berpendapat anjing termasuk, kecuali kalau tidak salah mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki bilang anjing itu tidak najis mughalladhah. Tapi sebagian besar ulama termasuk Syafi'i mengatakan bahwa anjing itu najis mughalladhah. Makanya kalau terkena air liur anjing, gitu ya, kalau terkena air liur anjing, dalam hadis disebutkan supaya dicuci dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan turab, salah satunya dengan tanah itu. Jadi yang disebut berat itu apa? Berat cara untuk mensucikannya, berat cara untuk membersihkan najis tersebut. Walaupun mungkin kelihatannya, kan misalkan ada bejana nih, ada ember, dijilatin anjing. Sebenarnya ketika disiram pakai air kelihatannya sudah habis gitu najisnya, bekas jilatnya nggak ada. Tapi karena ini merupakan suatu najis yang berat, harus tetap dicuci sampai 7 kali. Walaupun dah di cucian awal sudah kelihatan hilang, tapi harus sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Ini berkaitan dengan faktor kesehatan tentunya, karena banyak sekali bakteri maupun hal-hal yang bikin tidak sehat tersebut. Nah, selain kedua hal tersebut, biasanya masuk ke dalam najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Yang sedang, tidak terlalu mudah cara pembersihannya, tidak terlalu ringan, juga tidak terlalu berat. Dengan cara apa? Menghilangkan bendanya. Kalau ada bau berarti dihilangkan baunya. Kalau kelihatan bendanya berarti dihilangkan bendanya. Terserah. Kalau 1 kali sudah bersih cukup 1 kali. Tapi kalau 2 kali belum bersih, ya harus tambah lagi, terus sampai betul-betul hilang. Kayak misalkan gini, orang ada yang ngumpul di kasur, mungkin nggak ada bekasnya, mungkin nggak ada warnanya, tapi baunya ada, oh berarti itu najis. Bagaimana caranya? Dicuci sampai baunya hilang, karena baunya ada. Atau misalkan orang kena kotoran misalkan, atau kena kotoran misalkan, kotoran toke atau kotoran tikus atau apa gitu ya. Ini ada ininya, ada bentuknya. Nah, dihilangkan bentuknya, dicuci atau dengan cara apa sampai hilang bentuknya. Kalau ada bau sampai hilang baunya. Terserah, mau 1 kali boleh, yang penting bersih. Kalau belum bersih berarti lebih dari itu sampai dia bersih. Gitu ya. Dan yang namanya najis mutawassithah itu jenisnya sangat banyak sekali. Kotoran baik dari manusia maupun hewan itu hukumnya najis. Ketika terkena maka harus dibersihkan. Baik dari anak kecil, orang dewasa maupun yang sudah tua, laki-laki maupun perempuan, maka itu hukumnya najis. Gitu ya. Termasuk kotoran hewan. Entah itu hewan yang dimakan dagingnya atau hewan yang tidak dimakan dagingnya, itu najis. Ketika terkena kotoran tersebut ke dalam baju atau ke dalam pakaian, maka itu harus, atau badan misalkan, itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum sholat, gitu ya. Jadi kotoran, air kencing itu najis. Apalagi madhi. Madhi itu apa? Madhi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan, pada saat apa kalau bahasa kita berfantasi seksual. Jadi ketika berfantasi seksual atau mungkin melakukan hubungan dengan pasangan, walaupun tidak sampai hubungan intim gitu ya, itu biasanya keluar cairan. Cairannya itu agak lengket, berwarna bening, tidak berwarna. Nah itu hukumnya najis. Hukumnya najis. Jadi kalau terkena celana atau mungkin celana dalamnya atau terkena pakaian, maka itu hukumnya najis, harus dicuci. Gitu ya, itu namanya madhi. Ada pula yang namanya wadi. Wadi itu biasanya cairan kental, agak keputih-putihan gitu. Biasanya keluar setelah kencing. Tidak selalu memang, tapi biasanya ada keluar setelah kencing. Itu pula menurut sebagian besar ulama najis, maka harus dibersihkan. Nah, ada yang namanya mani atau sperma. Menurut sebagian besar ulama ini tidak najis. Gitu ya, tapi memang tetap harus dibersihkan. Dalilnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau salat, itu ada bekas mani beliau di pakaian dan sudah mengering. Beliau cukup menggaruknya saja. Tetap dibersihkan, tapi memang pastikan ada tetap sisa. Ini menunjukkan bahwasanya tidak najis dan manusia tidak diciptakan dari sesuatu yang najis, karena manusia diciptakan dari sperma itu, dari air mani itu.
Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan najis. Kemudian yang harus diperhatikan adalah, tadi kita sampaikan ya, orang berhadas sebelum tentu bernajis. Orang kena najis sebelum tentu berhadas. Tapi ada yang kena najis plus berhadas. Contoh, orang kena hadas tapi tidak najis. Bagaimana? Kentut, dia berhadas tapi nggak najis. Makanya nggak ada yang perlu dibersihkan dari bagian belakangnya. Orang misalkan nyentuh kemaluan, dia berhadas tapi tidak najis. Kenapa? Karena menyentuh saja, tidak perlu dibersihkan kemaluan ataupun tangannya. Tapi ada orang yang kena najis tapi tidak berhadas. Contohnya orang nginjak kotoran. Dia habis wudhu, mau ke masjid nginjak kotoran. Apakah wudhunya batal? Enggak. Karena dia nggak berhadas. Jadi hadas itu yang membatalkan wudhu. Karena dia nggak berhadas berarti wudhunya nggak batal. Cuma kotoran yang diinjaknya itu harus dibersihkan dari kakinya misalkan. Atau misalkan lagi jalan, tiba-tiba ada hewan lewat, kena kotoran kitanya. Kalau kita sudah berwudu itu tidak perlu wudu lagi dan nggak membatalkan wudu. Kenapa? Karena memang itu bukan hadas, tapi tetap harus dibersihkan. Nah, ada juga hadas ya iya, najis ya iya. Contohnya apa? Kencing. Proses kencingnya hadas, air kencingnya najis. Buang air. Proses buang airnya itu hadas, kotorannya najis. Atau misalkan mohon maaf ya, nyebokin orang gitu loh. Nah, itu kan karena memegang bagian dubur itu hadas, karena memegang najis berarti harus dibersihkan. Nah, itu yang disebut dengan hadas dan najis. Jadi ini harus difahami bahwa hadas dan najis adalah sesuatu yang berbeda. Namun dua-duanya harus dihilangkan sebelum kita sholat. Nah, untuk caranya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, di sesi berikutnya, tentang bagaimana caranya untuk menghilangkan hadas, baik kecil maupun besar. Kalau tadi menghilangkan najis sudah ya, yang ringan dengan diperciki, yang berat dengan cuci 7 kali, yang sedang dengan cara membersihkan sampai hilang. Entah bentuknya, entah baunya maupun rasanya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup segitu. Insya Allah nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.